Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Adik-adik yang saya banggakan, bertemu kembali dengan saya Kak Zubed dalam pembelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, adik-adik semuanya yang saya banggakan, langsung saja kita menuju ke materi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Akan tetapi sebelum kita menuju ke materi, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang norma dan keadilan? Apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya, ini ada di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari norma dan keadilan adalah yaitu mendeskripsikan pengertian norma dan macam-macam norma. Kemudian mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menunjukkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian mendeskripsikan macam-macam keadilan, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Kenapa kok ini menjadi penting? Karena ini nanti pengetahuan-pengetahuan ini nanti yang akan menjadikan indikator berhasil atau tidaknya kalian dalam mempelajari norma dan keadilan atau bab 2 ini. Apakah kalian dalam mempelajari bab 2 ini sudah bisa atau sudah mengerti tentang pengertian dan norma, macam-macam norma? Apakah kalian dalam mempelajari norma ini sudah bisa menunjukkan perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Nah, ini yang bisa menjadi indikator kalian berhasil atau tidak dalam mempelajari pelajaran atau mata pelajaran PKN di bab 2 ini. Oke, lanjut. Nah, adik-adik semuanya sudah kita ketahui bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia pada dasarnya adalah memiliki dua kedudukan. Kedudukan apa saja itu? Kedudukan itu adalah sebagai makhluk sosial, bahwa manusia ini diciptakan sebagai makhluk Tuhan, yaitu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang bagaimana? Makhluk sosial itu makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, cenderung ingin berkelompok dan bekerja sama. Nah, ini sudah kodrat manusia, tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Dalam hal apapun itu, ya, tidak bisa lepas dari orang lain. Kemudian sebagai makhluk individu, selain sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain, kita juga sebagai makhluk individu itu makhluk yang satu sama lain memiliki perbedaan keinginan,
perbedaan pemikiran, dan perbedaan kepentingan. Nah itu, jadi kita satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, berbeda keinginannya, berbeda pemikirannya, berbeda kepentingannya. Nah ini makhluk individu. Jadi ada berapa tadi? Kita manusia sebagai ciptaan Tuhan itu mempunyai dasar atau mempunyai kedudukan yang dua, yaitu satu sebagai makhluk sosial, kemudian yang kedua sebagai makhluk individu. Nah, sebagai makhluk individu tadi mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda. Lah, kepentingan-kepentingan ini menurut Rescue-Pond itu siapa? Rescue-Pond itu seorang ilmuwan yang dalam hal ini mengkategorikan kepentingan masyarakat menjadi 3 kategori kepentingan, yaitu yang pertama adalah kepentingan umum, kemudian kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Kepentingan umum itu kepentingan apa? Kepentingan yang cakupannya adalah satu negara. Jadi kepentingan umum itu kepentingan yang lingkupnya adalah satu negara. Kemudian kepentingan umum terdiri atas apa saja sih kepentingan umum itu? Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Nah, itu kepentingan umum. Contohnya apa? Contohnya adalah mempertahankan diri dari serangan negara lain, atau mempertahankan negara dari serangan negara lain. Itu kepentingan umum. Yang kedua, kepentingan umum itu kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat, sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik atau fasilitas umum dan kestabilan ekonomi. Itu kepentingan negara atau kepentingan umum, yaitu menjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua, kepentingan masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat yaitu lingkupnya masyarakat. Kalau tadi kepentingan umum lingkupnya satu negara, kalau kepentingan masyarakat ini lingkupnya masyarakat atau lingkungan. Kepentingan masyarakat itu terdiri atas satu, kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Nah, contohnya apa? Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Nah, itu kepentingan masyarakat. Kemudian kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga sosial. Contohnya apa? Contohnya perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Nah, itu kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan. Dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Nah, ini masyarakat, hal-hal yang terjadi di masyarakat untuk melindungi atau jaminan lembaga untuk melindungi kerusakan moral. Nah, ini contohnya apa? Peraturan-peraturan hukum yang atau tentang pemberantasan korupsi. Nah, ini kan kaitannya dengan moral masyarakat atau lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Yang kelima, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah yang lebih tinggi dan sempurna. Kemudian selanjutnya, kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individu. Contohnya apa? Contohnya perlindungan kebebasan berbicara dan sebagainya itu. IT bagian dari kepentingan masyarakat.
Kemudian yang ketiga adalah kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu kepentingan yang cakupannya ya pribadi, individu, kemudian keluarga. Nah, itu kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ini terdiri atas apa? Kepentingan pribadi itu kepentingan pribadi. Nah, contohnya perlindungan terhadap fisik ya, tubuh, atau kemudian kehendak berpendapat, kepentingan untuk mengemukakan pendapat, keyakinan beragama, itu kepentingan pribadi. Kemudian kepentingan keluarga, kepentingan keluarga atau rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan, itu untuk melindungi kepentingan keluarga. Kemudian kepentingan pribadi lagi ada kepentingan yang substansi. Nah, itu contohnya untuk melindungi harta benda, perlindungan harta benda. Oke, itu ya. Jadi intinya macam-macam kepentingan itu menurut Roskilde ada 3: kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Oke, lanjut. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan bisa juga menimbulkan kekacauan. Ya, di itu ada berbagai kepentingan, ada berbagai pendapat, ada berbagai keinginan. Nah, ini kalau dalam bermasyarakat itu bisa menimbulkan adanya perselisihan, menimbulkan perpecahan, atau bahkan kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, butuh adanya aturan untuk mengatur ini, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan agar nanti bisa tertib. Nah, tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat inilah yang disebut dengan istilah norma, yang nanti kita bahas lebih lanjut. Norma itu apa, kemudian macam-macamnya apa, dan sebagainya. Lanjut. Sekarang pengertian norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maaf, salah ketik ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat, dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai, diterima, dan harus ditaati setiap warga masyarakat. Oke, kita lihat dalam pengertian norma bahwa norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat. Jadi mengikat, tidak bebas. Jadi manusia ketika sudah masuk dalam aturan atau masuk dalam norma adalah sifatnya terikat, tidak bisa lepas atau tidak bisa sesuai dengan keinginan sendiri. Kemudian dipakai sebagai panduan pengendalian tingkah laku yang harus diterima dan harus ditaati oleh setiap warga masyarakat. Sifatnya mengikat, kemudian dijadikan panduan untuk pengendalian tingkah laku, kemudian harus dilakukan, harus ditaati oleh warga masyarakat. Ini norma. Nah, kemudian menurut Profesor Sudikno Mertokusumo bahwa norma adalah aturan hidup bagi manusia yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Jadi kuncinya ada pada hal yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Jadi ada larangan,
ada juga perintah wajib dilakukan dan tidak dilakukan. Ini menurut Profesor Sudipno Mertokusumo. Nah, lalu pembagian norma itu apa saja sih? Nah, ini pembagian norma, macam-macam norma. Norma berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan bentuknya terdiri atas dua. Yang pertama adalah norma tertulis dan yang kedua adalah norma tidak tertulis. Norma tertulis itu yang bagaimana? Norma tertulis itu norma yang berbentuk tulisan, yang ada berbentuk tulisan. Contoh seperti undang-undang, undang-undang dasar itu kan ada bentuk tulisannya, ada dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu norma tertulis. Kalau di sekolahan ya tata tertib sekolah atau tata tertib kelas dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis itu adalah norma yang ada dan berbentuk tidak tertulis. Biasanya dalam bentuk kebiasaan atau aturan-aturan yang berbentuk kebiasaan atau adat istiadat. Nah, adat istiadat itu kan tidak ada tulisannya, tidak ada naskahnya, tapi dilakukan. Nah, itu aturan, berupa aturan. Kalau tidak dilakukan nanti pasti ada sanksinya. Nah, itu yang dinamakan norma tidak tertulis. Aturannya ada tapi tidak tertulis, tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu ya. Jadi yang pertama pembagian norma yaitu tentang berdasarkan bentuknya ada dua, norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis itu norma yang dituangkan dalam tulisan atau aturan yang dituangkan dalam tulisan, contohnya undang-undang atau undang-undang dasar atau tata tertib atau yang lainnya yang bentuknya ada tulisan ya, pokoknya ada dalam suatu naskah tulisan. Norma tidak tertulis itu norma yang ada tapi tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, kebiasaan, adat istiadat dan sebagainya. Nah, kemudian pembagian norma, macam-macam norma berdasarkan sumbernya. Kalau tadi bentuknya ya, tertulis dan tidak tertulis, sekarang adalah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, norma dibagi menjadi 4 ya. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum. Jadi menurut pembagian sesuai sumbernya, macam-macam norma berdasarkan sumbernya ini ada 4, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya. Norma susila itu apa? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma atau peraturan sosial yang berasal dari suara hati manusia, suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan bersifat universal. Jadi dalam diri manusia itu ada hati nurani yang bisa membedakan baik dan buruk ya, yang bisa membedakan baik dan buruk. Oh, ini perbuatan baik, oh ini perbuatan buruk. Nah, itu pada dasarnya diri manusia itu bisa membedakan hal baik dan hal buruk. Nah, norma kesusilaan ini bersifat universal. Sanksinya apa? Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan bersifat tidak tegas, yaitu bentuk rasa penyesalan, kemudian rasa bersalah dan rasa malu. Contohnya kita tahu bahwa membolos sekolah
atau bolos ya, bolos itu adalah perbuatan baik, perbuatan buruk. Nah, perbuatan buruk pasti tanpa diberitahu oleh guru pun kalian pasti tahu, dalam hati nurani kalian pasti tahu, oh ini hal yang buruk, bolos itu hal yang buruk. Akan tetapi kalian tetap melakukan, misalnya kalian tetap melakukan, pasti dalam hati nurani kalian ada rasa bersalah, ketika melakukan, rasa bersalah atau rasa takut atau rasa malu mungkin ya. Malu ketika nanti ketemu orang lain, takut ketika nanti ketemu guru misalnya, atau ketahuan guru misalnya. Nah, ini sanksi yang diterima oleh si pelanggar yang melanggar norma kesusilaan. Nah, jadi norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani kita sendiri yang bisa membedakan baik buruk perbuatan itu. Nah, secara otomatis nanti kalau kita melanggar, kalau kalian melanggar, akan ada sanksi yang itu berasal dari diri kalian sendiri, dari diri kita sendiri, yaitu rasa malu atau rasa gelisah, mungkin gelisah nanti, takut nanti kalau ada yang tahu dan sebagainya. Nah, ini norma kesusilaan. Paham ya? Oke, lanjut. Norma kesopanan yang selanjutnya. Norma kesopanan yaitu peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya menyesuaikan dengan kebiasaan dan adat masyarakat tersebut. Jadi norma kesusilaan ini norma yang timbul adanya tingkah laku masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Jadi sehingga sifatnya adalah relatif, tidak sama dengan lingkungan-lingkungan lain. Mungkin kegiatan kita atau hal A misalnya, perbuatan A misalnya, perbuatan A itu di lingkungan kita dianggap sebagai tingkah laku yang sopan, akan tetapi di lingkungan yang lain mungkin dianggap kurang sopan atau bahkan tidak sopan. Nah, ini yang menjadikan relatif, sifatnya relatif karena sumbernya adalah tingkah laku manusia di lingkungan tersebut atau kebiasaan-kebiasaan manusia atau masyarakat di lingkungan tersebut. Mungkin hal ini dianggap sopan pada masyarakat tersebut, akan tetapi mungkin di masyarakat yang lain atau di lingkungan yang lain dianggap tidak sopan. Contohnya apa? Contohnya norma kesopanan adalah mungkin menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, berbahasa kromo, bahasa Jawa kromo, atau mungkin kalau berpapasan dengan guru, mungkin mengucapkan salam, kemudian bersalaman dan sebagainya. Ini norma kesopanan yang ada di masyarakat. Nah, ketika orang yang tidak melakukan itu, mungkin nanti sanksinya apa? Sanksinya adalah ketika ada orang yang melanggar norma kesopanan, diberi sanksi yang tidak tegas, sifatnya tidak tegas, yaitu mungkin celaan atau omongan jelek dari orang lain. Mungkin ketika ada orang yang melihat anak tidak sopan, berbicara tidak sopan dengan orang yang lebih tua, mungkin diomongkan yang jelek-jelek, mungkin dikucilkan. Mungkin ada omongan, jangan bergaul dengan anak itu, dia tidak sopan dengan orang tua. Jangan bergaul dengan anak itu, dia tidak punya
sopan santun. Nah, ini yang dinamakan sanksi dari norma kesopanan ini. Di sanksinya berupa celaan, berupa pengucilan, jangan bergaul dengan itu, atau dianggap tidak lumrah. Nah, mungkin anak itu loh tidak seperti yang lain, tidak seperti yang lain sopan, yang lain ramah, tapi dia seenaknya sendiri. Jangan bergaul dengan itu. Nah, diomong-omongkan yang tidak baik. Ini norma kesopanan, sumbernya dari masyarakat. Kemudian sanksinya adalah dicela atau dikucilkan atau dianggap tidak lumrah atau tidak biasa. Nah, lanjut, norma agama. Nah, norma agama itu norma yang bagaimana? Norma agama itu adalah peraturan hidup yang sifatnya mutlak dan tidak bisa ditawar dan diubah karena berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, maaf ya, tulisannya agak keliru karena memang waktu mungkin. Di norma agama itu peraturan hidup yang sifatnya mutlak, asalnya dari Tuhan, asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa, di berupa wahyu atau berupa kitab suci, berasal dari kitab suci dan sebagainya. Nah, sanksi yang diberikan ketika ada pelanggar adalah apa? Karena sifatnya, karena ini asalnya dari Tuhan, maka sanksinya adalah dosa, ya, dosa atau siksa api neraka. Ini sanksi norma agama. Siapa yang melanggar norma agama akan mendapatkan dosa. Contohnya apa? Mencuri, perbuatan mencuri itu sudah ada di nas Al-Quran, nah, sudah ada di kitab suci bahwa dilarang mencuri, perbuatan yang tidak baik. Nah, ketika kita melanggar, ya, kita akan mendapatkan dosa. Berbohong, misalkan berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, dan yang lainnya, itu melanggar norma agama, karena perbuatan berbohong itu sudah ada pada agama sebagai perbuatan yang tidak baik. Nah, sanksinya apa? Sanksinya adalah mendapatkan dosa. Oke. Yang terakhir, norma hukum. Nah, norma hukum itu norma yang bagaimana? Nah, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau badan yang berwenang, disertai sanksi yang tegas, memaksa, dan nyata. Norma hukum bersifat mengikat, memaksa, dan berlaku secara universal. Ini norma hukum. Norma hukum intinya adalah bersumber dari negara atau bersumber dari pemerintah yang membuat aturan atau berwenang membuat aturan. Ini norma hukum. Jadi yang membuat adalah badan tertentu atau lembaga tertentu yang ditugaskan untuk membuat aturan oleh negara. Nah, sifat dari norma hukum itu tegas memaksa. Ya, semua warga negara wajib melaksanakan hukum atau aturan-aturan ini. Sifatnya universal, semua orang sama wajib melaksanakan norma hukum. Nah, itu norma hukum. Kemudian sanksinya apa? Sanksi bagi pelanggar norma hukum yaitu dipenjara, dihukum mati, atau dipancung, atau didenda sesuai dengan kesalahan yang dilakukan atau sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau aturannya di penjara, ya di penjara. Kalau aturannya didenda, ya didenda. Nah, itu pembagian norma menurut sumbernya ada 4, ya.
ada 4. Yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, yang keempat norma hukum. Oke, jelas ya. Lanjut. Sekarang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Secara umum, arti fungsi norma dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, pedoman tingkah laku dalam bermasyarakat. Kemudian pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan manusia. Benteng perlindungan bagi keberadaan manusia. Menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial. Kemudian pemersatu anggota masyarakat. Nah, ini secara umum arti fungsi norma dalam masyarakat. Di pentingnya norma itu sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Pedoman tingkah laku. Pedoman tingkah laku itu sebagai hal yang harus dilakukan setiap hari dalam kalian bersosial, berperilaku dan sebagainya. Kemudian pemandu, pengontrol bagi sikap dan setia dan tindakan manusia. Nah, ya jelas ya. Jadi ini arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, secara umumnya seperti itu. Nah, apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, dan teratur serta seimbang. Ya. Ketika norma-norma yang ada itu dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, kemudian rukun, teratur, dan seimbang. Nah, lanjut. Keadilan, selanjutnya adalah keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, imbang ya. Tindakan tidak berat sebelah, itu imbang, itu adil. Nah, keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Jadi setiap manusia itu punya hak dan kewajiban sendiri. Jadi kita dalam memperlakukan manusia itu tidak boleh melanggar haknya manusia lain. Kewajiban kita adalah menghormati hak-hak manusia tersebut. Nah, jadi ini yang dinamakan keadilan atau kegiatan tidak berat sebelah. Nah, macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan itu apa saja? Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Jadi, antara negara dengan warga itu distributif. Jadi hubungan keadilan antara negara dengan warga. Selanjutnya keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau keadilan distributif tadi adalah hubungan keadilan antara negara dengan warganya, akan tetapi kalau legal itu adalah warga negara terhadap negara, ya, warga negara terhadap negara itu kalau legal. Kemudian pihak warga negara ini wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu keadilan legal. Kemudian keadilan komutatif. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Kalau tadi distributif dan legal itu hubungan antara negara dengan warga atau warga dengan negara,
Kalau keadilan di komutatif itu adalah warga dengan warga atau timbal balik antara warga satu dengan yang lainnya, timbal baliknya. Lanjut ya. Perilaku yang sesuai dengan norma kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentu kalian semua bisa membayangkan, bisa melihat sendiri perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Pasti kalian selalu menjumpai hal-hal itu. Nah, mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Jadi ketika kita melaksanakan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu, pasti kita akan kehidupan kita yang kita inginkan itu akan terwujud. Keinginan kita yang kita inginkan akan terwujud. Jadi akan lebih tertib, kehidupan kita akan lebih tertib ketika kita mengimplementasikan norma-norma yang ada. Nah, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Ini contohnya ya. Ini contoh kecilnya saja. Nah, selain ini pasti lebih banyak lagi. Nah, di lingkungan sekolah, mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Nah, ini ya, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar, kemudian mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai. Ini yang bisa kita laksanakan atau norma yang kita laksanakan dalam lingkungan sekolah. Ya, dari beberapa contoh ini yang belum kita lakukan yang mana? Nah, ini bisa mungkin kalau yang belum bisa dilakukan nanti di sekolahan ya. Melaksanakan kewajiban piket, membersihkan kelas. Nah, ini norma yang ada di sekolah. Nah, kemudian mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, ini norma sekolah juga, normanya ada di sekolah juga. Jangan mencontek ya. Nah, lanjut, perilaku sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Nah, ini di lingkungan rumah kalian, di keluarga ya. Contohnya menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, kemudian membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Mungkin ada aturan tertentu dalam keluarga kalian atau ada jadwal tertentu. Nah, itu wajib ditaati. Ini wujud dari melaksanakan norma yang ada di lingkungan rumah. Kemudian melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Tetap kita melakukan kegiatan sehari-hari, tetap sekolah, tapi tanpa melupakan kegiatan atau kewajiban sebagai anggota keluarga. Tidak melupakan kewajiban kamu membantu orang tua dan sebagainya ya. Nah, kemudian perilaku sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat apa saja? Contohnya mengucapkan permisi ketika melintas orang yang lebih tua. Nah, ini norma dalam masyarakat. Ketika berpapasan dengan orang yang lebih tua, berpapasan dengan guru, berpapasan dengan siapa saja. Nah, ini bentuk norma yang harus kita lakukan adalah mengucapkan permisi atau mengucapkan salam atau mengucapkan maaf dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong. Nah, ini di lingkungan masyarakat, kalau ada tetangganya atau temannya yang kesusahan, kita harus menolong, saling menghargai dan sebagainya. Berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Nah, bahasanya diatur dalam masyarakat. Nah, ini norma yang
ada dalam masyarakat. Kemudian bergaul dan berperilaku, memperlakukan orang lain dengan baik, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Kemudian mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Ini yang ada dalam lingkungan masyarakat. Ini sebagian kecil ya, sebagian contoh kecil yang ada dalam lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pasti lebih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kalian bisa menganalisa itu semua. Apakah ini norma apa? Bagian dari norma agama, bagian dari norma susila dan sebagainya. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut, bisa observasi ke lingkungan dan sebagainya. Itu ya, kaitannya dengan contoh-contoh bisa kalian lihat sendiri atau bisa kalian cari sendiri di lingkungan masing-masing. Demikian, terima kasih yang atas perhatiannya. Perlu saya sampaikan kembali bahwa materi ini atau video ini hanya sebagai pendukung dalam kalian mempelajari materi PKN kelas 7 bab 2. Jangan hanya mengandalkan menonton video ini atau yang lain, tapi juga baca sumber-sumber yang ada yang kalian miliki. Sumber-sumber yang ada yang kalian miliki itu banyak sekali tentunya, selain buku modul, selain juga internet, kalian juga bisa masuk ke perpustakaan. Silakan dalam mencari materi, mencari bahan, silakan dari berbagai sumber apapun. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dalam pertemuan pembelajaran selanjutnya, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.